Malang itu ada pasar yang untuk nyebut namanya aja, bulu saya merinding ini ya. Namanya adalah Pasar Maling. Kalau orang Malang sih pasti nggak asing lah dengan nama ini, karena Malang itu sempit dari ujung ke ujung, paling cuman sejam aja kalau naik motor. Nah, kemarin saya coba untuk main-main ke Pasar Maling untuk lihat-lihat gadget yang ada di sana. Di sana itu ada HP bekas yang jadul, yang baru-baru pun juga ada, tapi kalau beli di sana harus siap dengan vibe kayak dikerumunin orang-orang, vibe ala-ala mafia zaman dulu yang agak ngeri-ngeri sedap lah. Rasanya itu kayak transaksi barang terlarang gitu. Di sana ada banyak banget orang yang jualan tempered glass dan saya coba beli. Saya kemarin beli di e-commerce itu sekitar 49.000, di sana 20.000 udah sama dipasang. Tapi kalau soal kualitas, ya nanti kalian lihat lah kualitas tempered glass-nya kayak gimana. Nah ini ada kayak semacam, ini barang-barang yang biasanya saya dapat di mystery box. Jangan-jangan mystery box yang saya dapat tuh suppliernya di sini lagi. Mas, tempered glass-nya 13 Pro Max ada? Aku juga ya? Abeko aku. Iki ya, Tom? Iki sing ana, Mas. Maksudnya sing didelok toko kanan anu. Enggak, sebagai saya. Piro iki, Mas? 25. 25 sak masangnya. Iya. Kalau 20 ah. Pas ah. Hah? 20. Pasang ya, Tom? Sing anti blue, anti spy ya? Iya, Mas. Casingnya AirPod kan, Mas? Hah? Casingnya AirPod. Telepon piro? AirPod TWS. Kan ya? Anu, sensor Bluetooth. Casingnya tapi Oke, sih kosong. kosong. Ini iki sampai piro, Mas? 65. 65. Wow, Bluetooth mode. enggak. Udah pasti ini enggak ori ya, karena 65.000. Tapi saya juga nggak tahu JBL ini ngeluarin yang kayak gini apa enggak. Oke, jadi HP-nya Tomo udah kepasang temper. Ini yang saya beli di Topet 49.000. Kelihatan nggak, Tom? Kelihatan nggak? Berarti murah beli di sini ya. Di sini 20.000. 25 saya nego jadi 20.000. Dan tadi ternyata kalau dibuat selfie ya, kameranya itu kayak ketutupan gitu. Tapi kayaknya nggak ketutupan deh tuh. Tuh. Tapi entahlah ya, karena setelah dipasang gitu tadi, jadi kayak gini. Jadi kayak habis jutaan iPhone-nya tuh. Buat yang orang Malang dan belum tahu Pasar Maling ini ada di mana, gampangnya kalian googling aja Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, dari situ tinggal lurus dikit aja. Dia itu buka dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Kenapa dia disebut Pasar Maling? Karena bukanya aja udah malam dari jam 7 sampai jam 12. Bahkan jam 1 juga ada beberapa yang masih buka. Dan ada anekdot yang dulu bilang kalau misalkan barang atau gadget kita hilang, terus kita ke Pasar Maling, kita pasti nemuin gadget kita di sana karena dijual di sana. Kalau belanja di sana dan kalian terbiasa beli HP itu di mall, wah bakalan beda sih ya. Vibe-nya itu kayak memacu adrenalin gitu kalau di sana. Karena di sana nggak ada counternya. Orang-orang yang jual HP bekas itu jualannya di depan ruko, kayak beber sesuatu gitu di trotoar ya. Vibe-nya itu memacu adrenalin. Ya HP apa ya, Pak? Asus. Ya Asus. Lek golek sing Nokia e-komunikator lho, Pak. Enggak, no. Panggil tutulan kalau ya. Huawei. Iki Sony. Kalau layak air tentu gak kena. Iki Sony apa iki, Pak? Model variasi. Lah sing ngene iki mbek piro, Pak? Hah? Piroan nek gak kena ngene. 200. Tapi sinyalnya ono. Lho urip iku. Kan maksudnya kan ono email. Signale kan itu kono layar Oh, itu. layar itu. Tentu. Tapi nggak semuanya HP batangan sih. Kemarin pas saya kesana juga ada yang jualan full set, ada dusbooknya. Tapi harus tetap pinter-pinter kalau belanja di sini, karena kemarin saya nemuin HP Realme yang harganya memang murah ya, 400 kalau nggak 500.000. Kemarin kalau saya nggak salah ingat, dia ada dusbooknya. Tapi ketika saya cek, IMEI-nya itu nggak tembus, dan karena saya curiga kenapa IMEI-nya nggak tembus, saya tanya ke beliaunya, ini ada sinyalnya atau nggak? Dan katanya nggak ada, jadi diblokir IMEI. Oh no, anu tapi sinyalnya. Kau no. Oh kan no. Sing ana sinyale sing ndi, Mas? Berarti keblokir ya iki. Iki berarti kudu wifi tok ya, Mas ya?
Tapi nggak semua stoknya kayak gitu sih, karena kemarin juga ada Poco M3 5G yang itu full set lengkap dengan dashboard, IMEI-nya tembus, dibuat di Indonesia, dan harganya itu 1,5 juta rupiah. Dan udah saya coba tawar, tapi jatuhnya itu di 1,450, cuman turun sekitar 50 ribu rupiah. Mungkin saya yang nggak pinter nawar ya, karena sebelum berangkat ke sana saya udah riset tips-tips untuk belanja di pasar maling, dan katanya saya kutip dari merdeka.com, untuk belanja di sana itu harus berani nego 0,5%. Bayangin ya, masa dia buka 1,5 juta, Poco M3 saya nego 750 ribu. Sebagai orang Jawa itu kayak nggak enak gitu mau nawar separuh harga. Ya takutnya nggak dikasih HP-nya malah dilempar pakai Poco M3-nya kan jadi masalah baru. Tapi sayangnya kemarin saya nggak bisa hunting lama di sana karena FOMO salah bawa kamera. Padahal saya udah ya bawa kamera wide aja lah, yang paling kecil aja lah. Tapi Tomo malah bawa kamera yang full frame dan juga lensa yang zoom. Jadi gede banget. Dan jadinya pas di sana saya sama Tomo ya ditanya-tanyain, ya wajar sih ya karena kita bawa kamera gede terus nge-shoot kayak ya pasti ditanyain. Pertanyaannya sih ya mau ngapain, shoot di mana, mau di-upload di mana. Ada beberapa yang nggak mau di-shoot juga. Jadi kita putuskan ya nggak usah lama-lama lah, kita shoot yang diizinin aja. Mungkin next kita beli GoPro aja lah ya, atau kamera kecil yang nggak terlalu mengintimidasi. Dan di Malang itu masih ada satu lagi pasar yang namanya, kalau orang Malang pasti tahu sih, namanya adalah Comboran. Di sana tempat barang-barang jadul, HP, aksesoris jadul banyak di sana. Dan kalau misalkan nanti kalian suka dengan konsep-konsep video kayak gini, ya kita akan hunting juga ke sana, ke pasar Comboran. Dan buat yang orang Malang mungkin bisa kasih masukan, saya bisa explore kemana aja. Tapi yang masih berhubungan dengan gadget ya. Dan kalau ngomongin pasar maling, sebenarnya udah nggak relevan kalau dia sekarang dibilang pasar maling. Itu zaman-zaman dulu, dan itu pun juga masih anekdot, jadi belum ada kayak data-data yang benar. Sekarang itu lebih tepatnya kalau orang Malang sendiri bilang pasar maling itu lebih ke Roma. Wah, jauh ya Roma ya. Tapi bukan Roma yang sana. Roma itu akronim dari Rombengan Malam. Karena di sini kita bisa nemuin semua barang yang bekas, bukan HP aja, bukan aksesoris bekas aja, tapi banyak thriftingan bekas, fashion gitu, baju, sepatu, hoodie. Dan kalau itu bukan bidang saya, jadi saya nggak bisa bedain mana yang ori dan mana yang KW. Wasa Wirman sih yang bisa kayak gitu. Jadi mungkin kalau Wasa ke Malang, saya antar ke sana lah untuk cari-cari thrifting yang ori. Tapi kalau caranya HP ya makanan saya sehari-hari sih. Ya bisa lah saya bedain mana yang ori, mana yang bagus, mana yang enggak. Intinya kalau beli di sana harus berani nawar, terus harus pinter lihat barang, jangan sungkan untuk tanya. Karena kalau kita beli HP baru aja, biasanya HP baru itu seminggu rusak, tapi tekan masih ada garansinya ya. Kalau misalkan HP bekas, ya resiko rusaknya lebih gede. Dan jangan sungkan juga untuk tanya garansi personal ya, minimal minta garansi 1 minggu lah. Dan oleh-oleh dari pasar maling nggak ada HP, karena menurut saya nggak ada HP yang bagus. Semua HP di sana itu entry level, bekasnya pun juga bekas-bekas jadul kayak Sony Xperia, Huawei, LG yang jadul-jadul. Jadi saya putuskan untuk nggak beli. Bawa pulangnya itu tempered glass, yang tempered glassnya itu murah sih dipasangin, tapi kualitasnya ketika dipasang, selfie kameranya Tomo iPhone 13 Pro Max itu hasilnya kayak HP sejutaan. Jadi makin gelap, makin hancur, dan akhirnya diputuskan dicopot tempered glassnya. Oke, jadi itu sekilas pasar maling yang ada di Malang. Kalau kalian punya tempat-tempat yang mungkin menarik untuk kita kunjungi, tulis aja di kolom komentar. Saya Dika Budi, and see you on the next video. Bye-bye.